Baik teman-teman sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Sore-sore di hari Ahad ini Masya Allah biasanya pada nge-mall, pada ngafe. Ini teman-teman semuanya pada datang ke masjid, Masya Allah. Tema kita pada hari ini adalah badai menyisakan pohon terkuat. Siapa pohon terkuat itu? Badai menyisakan pohon terkuat. Maknanya apa? Maknanya di tengah ujian-ujian datang menghampiri diri kita, toh kita masih tetap teguh berdiri dan bertahan melanjutkan kehidupan sampai hari ini. Itu tema kita pada hari ini. Bahwa hari ini saya ingin mengajak teman-teman semua, la tahzan innallaha ma'ana. Jangan bersedih, sesungguhnya Allah bersama dengan kita. Semua dari kita di sini ada yang Allah uji macam-macam ujiannya. Dalam surah Al-Anbiya 35 Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa la nabluukum bisyarri wa khairi fitnah wa ilaina turja'un. Oh, kata Allah, kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang bernyawa akan mati. Dan Allah Subhanahu wa taala akan menguji kita dengan kebahagiaan, dengan kesedihan, dengan tawa, dengan air mata, dengan kebaikan, dengan keburukan. Dan hanya kepada Allah lah kita kembali. Maknanya dalam setiap kehidupan kita selalu mendapatkan ujian. Ujian tidak hanya berupa kesedihan, ujian juga berupa kebahagiaan. Ujian tidak hanya berupa sakit, ujian juga berupa sehat. Ujian tidak hanya ketika teman-teman tidak ada uang, ujian juga ketika teman-teman kaya. Ujian ketika teman-teman tidak hanya dicela, tapi ujian ketika juga teman-teman dipuja-puji. Banyak orang yang justru tidak selamat pada ujian kebahagiaan karena kufur nikmat. Betul Ibu sekalian? Jadi dalam Al-Anbiya 35 dijelaskan ujian itu isinya adalah kadang-kadang berupa kebahagiaan, kadang-kadang berupa kesedihan. Tapi semua adalah ujian-ujian Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada kesempatan kali ini izinkan saya untuk menyampaikan jangan lari, semua ada solusinya. Jangan merasa buntu ketika menghadapi segala sesuatu, karena semua ada jalan keluarnya. Sepanjang engkau bersama dengan Allah Subhanahu wa taala, semua akan selesai pada waktunya. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Jangan lemah, jangan sedih, sesungguhnya engkau ditinggikan derajatnya kalau engkau orang-orang yang beriman. Baik, begitu ya teman-teman semua. Oke, teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam perjalanan kehidupan kita nggak melulu semuanya isinya tentang tawa, tentang kebahagiaan, tentang hidup yang baik-baik saja, betul? Dalam perjalanan kehidupan kita kadang-kadang kita mengalami sesuatu yang tidak mengenakan. Ujian selalu akan datang, sebagaimana tadi saya baca dalam surah Al-Anbiya ayat 35. Ujian macam-macam, artinya dalam setiap saat kita harus siap. Karena semua dalam kehidupan ini isinya adalah ujian demi ujian. Kita nggak bisa mengelak daripada ujian karena semuanya atas izin Allah Subhanahu wa taala. Dan semua manusia yang hidup pasti akan mendapatkan ujian-ujian itu. Dalam setiap kehidupan kita pasti teman-teman akan merasakan ujian dahsyat. Sebagaimana dalam surah Al-Baqarah 155 ada kalimat a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa lanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wat thamarat wa basyiras sabirin. Allah menguji kita semua. Pasti dalam kehidupanmu engkau pernah takut. Pernah takut? Pasti pernah kekurangan harta, kekurangan jiwa, kekurangan buah-buahan, pasti pernah merasakan kelaparan satu hari nanti, wallahu a'lam. Namun beritakan kabar gembira untuk orang-orang yang sabar. Orang-orang yang sabar. Jadi hari ini saya ingin menyampaikan teman-teman, dalam setiap episode perjalanan kehidupan kita tidak pernah ada jalan buntu, selalu ada jalan keluarnya. Mu'adz tidak pernah merasa sedih berlebih-lebihan karena dia sudah menemukan jalan keluarnya, yaitu bersama dengan Quran. Dalam Quran Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, engkau tidak perlu merasa lemah, tidak perlu merasa sedih berlarut-larut, tidak perlu merasa depresi terus-menerus, karena semua ada jalan keluarnya. Jalan keluarnya dalam surah At-Talaq ayat 2 dan 3. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Kata Allah Subhanahu wa taala, barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan membukakan jalan keluar baginya.
Kalau engkau bertakwa kepada Allah, engkau bersandar penuh kepada Allah, hatimu penuh kepada Allah, hari-harimu diisi ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan segenap semaksimal mungkin yang engkau bisa, kata Allah, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan memberimu jalan keluar. Dan Allah memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Dan barang siapa yang bertawakal, apa artinya bertawakal? Bersandar, menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Maka tidak ada yang namanya jalan buntu, tidak ada yang namanya masalah tidak ada solusi. Allah sendiri yang mengatakan, kalau engkau bertakwa kepada Allah, Allah kasih jalan keluar, Allah berikan rezeki. Kalau engkau bertawakal, Allah akan mencukupkan segala macam keperluanmu. Itu jawabannya teman-teman semua. Baik, teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sedikit saya ulang kembali, di setiap masjid saya selalu mengatakan ini. Surat Ad-Duha ayat 3 misalnya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala." Tuhanmu tidak meninggalkanmu, Tuhanmu tidak membencimu. Atas apa yang terjadi pada diri kita, Tuhan kita tidak pernah tinggalkan kita dan Tuhan kita tidak membenci kita. Kemudian dalam surah Ad-Duha ayat 4 sampai 6 dikatakan, teman-teman buka surat Duha, di sana Allah SWT ingatkan bagaimana Allah memberikan ujian pada Nabi Muhammad SAW, tapi selalu ada jalan keluarnya. Lihat surat Duha ayat 6 sampai ayat 8. Bukankah Allah mendapatimu sebagai orang yang yatim lalu Allah melindungimu? Bukankah Allah mendapatimu sebagai orang yang bingung lalu Allah memberikan petunjuk? Dan bukankah Allah mendapatimu sebagai orang yang kekurangan lalu Allah memberikan kecukupan? Allah memberikan perlindungan, Allah memberikan petunjuk, Allah memberikan kecukupan. Jadi apalagi yang harus membuat engkau lemah, tak berdaya, merasa sendirian? Engkau tidak pernah sendirian, karena Allah berjanji ketika engkau yatim, ketika engkau merasa sendiri, Allah melindungimu. Ketika engkau merasa engkau bingung, ya Allah bingung, saya nggak tahu harus berbuat apa, Allah memberikan engkau petunjuk. Itu janji Allah. Ketika Allah mendapatimu sebagai orang yang kekurangan, lalu Allah memberikan kecukupan. Itu janji Allah dalam surah Ad-Duha. Jadi engkau akan tetap terus berdiri tegak dan tidak terjadi apa-apa dalam kehidupanmu. Hanya saja fase kesedihan ini memang harus dilewati sebagai bagian dari perjalanan kehidupanmu. Begitulah teman-teman semua. Atau teman-teman lihat juga dalam surah Al-Nashrah ada kalimat fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya setelah kesulitan ada kemudahan. Itu janji Allah. Jadi saat ini yang lagi sedih, nikmatin aja dulu kesedihannya. Saat ini diuji oleh Allah dengan berbagai macam ujian berat, nikmati aja dulu. Berproseslah. Waktu akan menyembuhkan dirimu dan engkau tetap terus berdiri tegak dan melanjutkan kehidupanmu karena engkau tidak pernah sendiri. Selalu setelah kesulitan ada kemudahan. Dan Allah ulang lagi, sesungguhnya sesudah kesulitan ada kemudahan. Allah kasih problem, Allah juga kasih jalan keluar. Tapi sabar, tunggu sebentar karena Allah masih rindu dengan rintihan air matamu yang mungkin sudah lama tidak menangis selama ini. Ya, jadi solusinya supaya tetap terus tegak berdiri atas ujian-ujian yang Allah berikan adalah sabar salah satunya. Dan sabar tidak mudah. Sehingga ayat-ayat tentang sabar bertebaran di dalam Al-Qur'an, teman-teman semua. Banyak sekali kalimat-kalimat tentang sabar. Ya, teman-teman lihat salah satunya dalam surah Az-Zumar ayat 10, orang-orang yang sabar pahalanya adalah tiada batas. Pahala-pahala kebaikan itu 10 sampai 700 kali lipat, tapi pahala sabar pahalanya tiada batas. Karena nggak mudah. Ngomong sih bisa sabar ya, tapi dalam pelaksanaannya nggak mudah. Sakit hati ini, air mata terus-menerus mengalir, pikiran mumet, segala macam. Sabar itu nggak mudah, makanya pahalanya tiada batas. Ibu-ibu tahu kenapa puasa juga pahalanya luar biasa? Puasa itu pahalanya dikatakan pahalanya atas tanggungan Allah, pahalanya dari Allah langsung. Maknanya apa? Pahalanya puasa itu juga tiada batas karena di dalam puasa itu ada sabar. Itu maknanya. Jadi puasa itu Allah sendirilah yang memberikan balasan atas pahala puasa. Kenapa? Karena puasa itu di dalamnya ada sabar. Sabar menahan maksiat. Orang puasa kan nggak maksiat. Mau nonton video porno misalnya nggak jadi, sabar, lagi puasa. Mau ngomongin orang nggak jadi, lagi puasa. Mau marah-marah nggak jadi, puasa. Mau pacaran-pacaran nggak jadi, puasa, ya kan? Sabar dalam meninggalkan kemaksiatan karena puasa. Makanya puasa itu juga pahalanya luar biasa, tak terhitung, tak terhingga. Sebagaimana pahala sabar Az-Zumar ayat 10, pahalanya tiada batas. Maka di sini kita bisa lihat teman-teman semua, Masya Allah, dalam kehidupan kita selalu
Ada yang namanya ujian datang silih berganti. Tapi Allah kasih Quran, Allah berikan Rasulullah SAW sebagai panduan kehidupan kita.